Jadi sekitar 4 tahun lalu ada kasus pembunuhan gitu Nat. Lebih tepatnya di daerah Kalimantan Timur. Ada satu cowok yang bener-bener dia ini dikenal banget kalau misalnya di lingkungannya itu cowok baik-baik, bener-bener gak neko-neko. Tapi emang gaya tuh kayak rada bad boy gitu. Tapi orang tahu kalau misalnya dia anak baik-baik lah. Sebut aja nama cowok ini Ali dan umur itu sekitar 25 tahun. Nah ada satu waktu dia kenalan sama satu cewek. Kita sebut aja nama cewek ini Mimi. Seumuran juga sama Ali. Dan Mimi itu tuh sebenarnya teman kecil Ali, tapi udah tinggalnya pindah jauh dari rumah Ali dan udah lama gak ketemu. Sekali yang ketemu jadi kayak akrab lagi lah. Pas lagi lebaranan, emang biasanya tuh minal aizin gitu mereka berdua. Akhirnya setelah lebaran mereka ketemuan lagi, kontakan lah. Abis lebaran mereka kontakan dan udah sering jalan. Terus lama-lama mungkin kayak Mimi ngerasa nyaman sama Ali. Nyaman tapi as a friend aja ya, gak gimana-gimana. Jadi Mimi tuh semakin kayak anggap si Ali ini bestinya dia lah. Kayak tiba-tiba Mimi minjem duit ke Ali karena dia bilang kayak, ya gue butuh ini, boleh nggak, segala macam. Ali bilang kan ya udah nggak apa karena Ali juga baik banget anaknya, jadi pinjemin terus tuh duitnya ke Mimi. Terus one day Mimi tuh minjem duit lagi, katanya mau urusan keluarga, jadi Ali kasih. Tapi belum diganti-ganti Moy? Belum, yang pertama belum diganti Nat. Tiba-tiba ada temannya Ali kayak ngasih tahu foto gitu, kayak, Li ini Mimi bukan sih? Ternyata di foto itu Mimi tuh lagi jalan sama cowok, dipergokin sama temennya si Ali ini. Nah Ali sakit hati lah, karena dia mikir kayak, gue tuh udah nganggep Mimi tuh lebih dari temen, kenapa tiba-tiba Miminya malah sama cowok lain. Oh, Ali baper berarti. Iya Ali baper Nat, bener. sedangkan si Miminya enggak ya? Iya cuma nganggap sebagai teman aja kan, teman lama dari kecil juga kan. Oke, terus? Ali sakit hati, sekali dua kali Ali tuh masih nggak biasa aja lah, kayak dia batin sendiri. Lama-lama ada satu waktu Mimi tuh pinjem mobil ke Ali. Dan ternyata pas dipinjemin sama Ali, besokannya ketahuan kalau misalnya Mimi minjem mobil ke Ali buat jalan sama cowok. Singkat cerita, Ali tuh dendam banget lah sama Mimi. Dia sakit hati banget, dia tuh gak bisa mikir jernih, dan dia tuh langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya baik banget ke orang-orang, jadi murung, jadi gak mau keluar kamar, gak mau ngobrol sama sekali. Intinya kayak Ali tuh sakit hati banget lah sama tingkah lakunya Mimi ini. Satu malam, saking Ali udah keselnya banget sama Mimi, tiba-tiba Ali datang ke rumah Mimi. Pas dilihat ternyata Mimi lagi sendirian di rumah, nggak ada orang sama sekali. Diajak jalan lah sama si Ali ini. Mimi mau tuh diajak jalan. Terus pas banget mereka lagi jalan berdua, diajaklah ke kayak pinggir jalan dekat sungai gitu. Nongkrong lah di sana. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Ali bilang ke Mimi kayak, Mi sebentar ya, aku mau ngambil jaket dulu di mobil. Terus ternyata Ali tuh nggak ngambil jaket doang, tapi dia ngambil senjata tajam Nat, kayak ngambil pisau gitu. Waduh. Setelah dari mobil balik ke tempat duduk yang sebelah sungai itu, si Ali tuh ngomong, Mi makasih ya, kamu udah bikin aku kayak gini. Habis ngomong kayak gitu Mimi bingung lah, kayak ini kenapa si Ali. Nengoklah Mimi ke Ali. Pas dia nengok, tiba-tiba Ali tuh langsung sekap Mimi gitu loh. Nyangkap Mimi pakai jaket, diikat gitu, akhirnya ditusuk langsung sama si Ali. Meninggal lah si Mimi di tempat. Habis ngelakuin itu tuh Ali gemetaran banget, tapi ya dia takut kalau misalnya orang-orang tahu. Akhirnya mayat si Mimi dibuang lah ke sungai barengan sama jaket dan pisaunya itu yang pakai buat ngebunuh si Mimi ini. Setelah kejadian itu, besokannya orang-orang pada bingung, nanyalah Mimi kemana. Orang-orang tahu terakhir tuh Mimi pergi sama Ali. Ditanyalah sama orang-orang kali kayak, Li Mimi kemana? Kamu bukannya sering bareng sama dia? Kamu nggak tahu Mimi kemana? Ali tuh masih diem aja, dia bilang nggak tahu apa-apa, dia nggak ngaku sama sekali. Dan Ali ngerasa kayak, ya udah biarin aja, emang Mimi pantas dapetin itu, karena Ali udah kesakit hati banget lah sama si Mimi ini. Terus pas banget itu tuh malam Jumat, 2 hari setelah kejadian Mimi nggak ada yang dibunuh sama si Ali ini. Ali lagi beli makan di luar. Nah di daerah Kalimantan rumahnya si Ali ini, itu tuh kalau misalnya malam jam 10 tuh udah sepi banget Nat. Dan Ali tuh emang tinggalnya bukan di kotanya, jadi emang sepi banget gitu lah, kebayangkan. Habis beli makan, jalan kaki tuh, Ali ngerasa pas di jalanan kanan kiri tuh hutan itu kayak ada yang ngikutin gua dari belakang. Cuman Ali takut nengok ke belakang. Akhirnya Ali jalan cepet tuh buat menghindari orang yang di belakangnya itu. Sampai di rumah, pas banget mau masuk pintu rumahnya, dia tuh ngeliat ada sosok mirip banget sama Mimi lagi duduk di dalam meja makannya. Jadi si Ali tuh dari luar rumah. Nah ada jendela, dia tuh bisa ngeliat ke dalam gitu loh. Nah dari luar itu Ali ngeliat ada Mimi di dalam. Di situ kayak Ali langsung dobrak pintunya, dia langsung lihat kayak di meja makan beneran ada Mimi atau enggak. Ternyata nggak ada, kosong sama sekali. Udah tuh Ali buru-buru cepet-cepet makan, dan naiklah ke atas ke kamarnya buat tidur. Pas banget lagi jalan naik ke atas naik tangga, si Ali tuh denger kayak suara cewek ngomong, Ali udah pulang.
Nah suaranya itu kata Ali persis banget kayak suaranya Mimi, tapi jauh banget suaranya. Di situ dia ngerasa kayak, wah ini ada yang nggak beres nih. Dia makin resah lah, makin takut lah. Dia langsung naik ke kamarnya dan dia maksa tidur. Akhirnya tidur lah dia. Kebesokan harinya Ali dapat kabar kalau misalnya satu kampung itu tuh lagi nyariin Mimi. Bener-bener kayak Mimi tuh udah masuk ke daftar orang hilang gitu lah. Ali semakin gak tenang. Dia tuh makin takut lah kalau misalnya orang-orang tahu. Tapi di depan orang dia berusaha tenang aja. Terus tiba-tiba di malam itu kebesokan harinya, pas si Ali baru pulang, tiba-tiba di depan pintu rumahnya itu ada jaket yang dia buang ke sungai. Terus ada pisunya juga. Ada darah gitu. Wah pokoknya dia ngeliat lah kalau misalnya ini barang yang gua buat bunuh Mimi. Kenapa tiba-tiba ada di rumah gua? Ali panik. Akhirnya Ali buang lah tuh, taruh ke kardus. Dia masukin lah semua barangnya, pisau sama jaketnya. Dia pergi jauh buat ngebakar dan ngebuang barang buktinya. Dia pergi jam 7-an. Nah jam 10-an dia pulanglah ke rumah. Malam tuh. Iya malam Bi. Pas sampai rumah, mamanya Ali tuh ngomong ke Ali, "Nak, tadi mama lihat ada Mimi depan rumah. Kamu gimana? Aman kan? Udah selesai semua kan?" Nah di situ tuh Ali tuh diem doang Bi, Nat. Dia ketakutan dan dia tuh makin ngerasa kalau misalnya gue keganggu banget nih. Sampai nyokap gue ngeliat ada Mimi depan rumah gue gitu. Akhirnya Ali diem aja, nggak ngejawab kata nyokapnya, dan naik tuh kamar. Di dalam kamar dia bengong. Dia bener-bener ketakutan banget. Pas dia lagi bengong, kan si Ali ini matanya minus Bi, Nat. Dia lagi nggak pakai kacamata tuh pas lagi tiduran. Kalau misal orang nggak pakai kacamata dan matanya nggak blur kan, tapi dia bisa ngeliat kalau misalnya ada orang depan dia kan. Iya, kayak burung-burung gitu ya. Iya, dan dia tuh ngeliat dan dia ngerasa kalau misalnya di pojok kamarnya dia ada kayak sosok tinggi lagi berdiri gitu loh. Dia ngeliat kayak ini ada apaan, tapi gue nggak bisa ngeliat jelas. Akhirnya Ali bangun, dia pakai kacamatanya tuh. Pas dia ngeliat ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia mikir kayak yaudah gue salah lihat aja mungkin. Dia lepas kacamata lagi, dicobalah buat tidur. Pas dia lagi mau nyoba tidur, dia tuh nyium kayak ada bau-bau nggak sedap gitu loh, kayak bau kebakar tapi kayak bau busuk. Dia langsung tuh turun ke lantai 1, nyamperin mamahnya. Dia nanya lah ke mamanya kayak, "Mama nyium bau nggak?" Nyokapnya bilang kayak, "Mama nggak nyium apa-apa sama sekali." Nah pas dia turun, dia tuh nyium kayak baunya tuh yang berasal dari lantai 1. Kan kamarnya lantai 2 kan. Lantai 1 tuh berasa banget kalau misalnya ada bau di situ, tapi nyokapnya nggak nyium apa-apa. Pas Ali balik lagi ke kamar, masih di lantai 1, dia nyium kayaknya bau itu tuh berasal dari taman belakang rumahnya Ali. Nah jadi belakang rumahnya Ali tuh ada kayak taman gitu Bihnat. Jadi dia jalan tuh ke belakang tamannya kan. Dia jalan, dia buka tuh pintu rumah belakangnya buat ke taman belakang. Pas Ali buka dan lihat taman belakang, dia tuh ngeliat jelas banget Bihnat, ada sosok Mimi lagi berdiri megang pisau dan jaketnya Ali yang lagi kebakar gitu. Jadi tuh kayak sosok Mimi tuh bener-bener udah hancur gitu Bihnat badannya. Kayak bekas badannya yang ditusuk sama Ali tuh kelihatan jelas banget. Dan Ali lihat badan sosok Mimi tuh bener-bener kayak ngeluarin darah banyak banget gitu loh. Tapi bentuk mukanya si sosok ini bener-bener udah hancur. Kayak bener-bener udah mayat kuntilanak gitu loh. Ali ketakutan banget lah. Dia bener-bener ngerasa kalau misalnya dia diganggu banget dan digentayangin sama sosok si Mimi ini. Karena udah ketakutan banget dan dia bingung harus apa, akhirnya dia nyerahin diri ke kantor polisi dan dia dipenjara. Nggak selesai sampai situ. Selama di penjara ini ternyata Ali tuh makin sering digangguin. Jadi kayak setiap dia ke kamar mandi malam-malam, dia ngeliat ada sosok cewek lagi ngintipin dia dari balik bilik. Dan dia yakin itu tuh Mimi. Terus pas dia lagi tidur, satu sel nih mereka berlima gitu Bihnat. Pas lagi kebangun jam 3 pagi, dia tuh ngeliat selalu ada cewek kuntilanak gitu lagi berdiri depan selnya si Ali. Jadi kayak bener-bener dia ngeliat ada sosok cewek depannya, tapi orang-orang 4 teman selnya ini nggak ngeliat sama sekali. Dan saking udah stresnya, dia tuh bener-bener udah kayak orang gila banget lah. Orang-orang tuh mandang dia gila, halu karena ketakutan sendiri. Setiap si Ali bilang ada sosok, teman-temannya, orang-orang penjara tuh ngeliat kayak nggak ada apa-apa. Di penjara pun jadinya si Ali tuh dicap kalau misalnya dia orang gila. Iya. Wow, anjir diikutin sampai segitunya ya. Padahal udah kena ganjarannya gitu, dia udah masuk penjara, tapi tetep tuh si sosok yang dibunuh ini ngedatengin dia terus. Iya, gue juga mikir ya karena mungkin dendamnya si sosok Mimi ini belum bisa terbalaskan gitu lebih ke Ali, makanya digangguin sampai sebegitunya kan. Walaupun kurang ajar ya, minta duit terus gitu kan. Muy, tapi gue salfok deh. Tadi kan mamanya Ali tuh ngomong ke Ali kalau misalkan dia tuh ngelihat Mimi kan. Tapi kok dia biasa aja ya Muy? Padahal satu warga tuh lagi nyari si Mimi ini. Oh, yang dia ngomong kayak gimana nak, aman kan? Udah selesai belum? Yang itu ya? Iya bener Bi. Apa jangan-jangan ibunya Ali tuh dalang dibalik pembunuhan itu ya?
Nah, gue juga ada satu cerita lagi yang masih berbau-bau tentang warisan ilmu hitam gitu, Moy. Ini gue ceritanya dapat dari teman SD gue namanya Alia. Iya. Nah, keluarga Alia itu terutama abahnya atau bokapnya itu emang dikenal dengan ilmu hitamnya yang kuat juga. Karena pada saat itu abahnya udah tua dan emang udah berumur, makanya ilmunya ini tuh diturunin ke abangnya Alia yang namanya Rizky. Suatu hari ada orang yang gak dikenal sama keluarganya Alia tuh datang ke rumahnya Alia. Dari atas sampai bawah tuh bajunya hitam-hitam. Nah, tapi yang ngebuat aneh ini, di saat si abangnya Alia itu ngebuka pintu rumahnya dan untuk menyambut orang ini tuh malah datang marah-marah. Dan sambil neriakin nama bokapnya Alia gitu. Kayak kesannya tuh mereka punya masalah gitulah. Tapi di situ Rizky nggak mau banyak omong, jadi yang Rizky lakuin adalah Rizky langsung nutup pintu rumahnya dan dia langsung masuk ke rumahnya dan diem aja. Singkat cerita, bokapnya Alia tuh meninggal nggak lama setelah bokapnya tuh ngasih si ilmu ini ke abangnya kan, ke si Rizky. Nah, dan bener aja nggak lama dari hari itu si ilmunya dikasihin ke Rizky, rumahnya Alia tuh sering banget didatengin sama orang yang nggak dikenal pakai baju hitam kayak yang tadi gue bilang. Iya, kalau yang di awal kan datangnya cuma satu orang ya, Moy. Kalau yang kali ini tuh dan berulang-ulang kali tuh datangnya ramean. Datangnya tuh biasanya kayak tengah malam jam 12. Anjir. Mereka kayak pada berdiri di depan rumahnya Alia. Nah, gak cuman berhenti didatengin sama orang-orang yang gak dikenal, rumahnya Alia tuh sering banget ditaruhin kayak sesajen-sesajen, kayak gumpalan-gumpalan rambut, bahkan sempat ditemuin gigi. Terus kayak kain kafan yang kecil udah dipotong. Ada buku kecil isinya doa-doa. Nah, karena di situ abangnya tahu akan hal ini dan abang yang ngerasa bertanggung jawab, dipakailah ilmunya sama si Rizky untuk ngelawan balik si orang-orang inilah yang notabene nggak tahu tuh siapa kan. Sampai suatu malam ada saat dimana Rizky lagi rebahan di kasurnya, lagi mau nyoba tidur, tiba-tiba kaca kamar Rizky tuh pecah. Gara-gara ada yang ngelempar botol kecil gitu ke kamar Rizky, dan pas Rizky buka, di dalam botolnya tuh kayak ada kertas dan ada tulisannya gitu, tulisan Jawa lama gitu loh. Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah hati-hati kamu, nyawa bisa diambil. Nah, di situ awalnya Rizky tuh nggak percaya dengan kiriman itu. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang Rizky ngerasa bodoh amat karena dia mikir, gue kuat kok, gue bisa ngehandle gini. Nah, tapi ternyata pikiran Rizky akan hal itu tuh salah. Kenapa? Karena gak lama dari situ tuh Rizky jadi sakit-sakitan, Moy. Lu tahu gak sih orang kalau misalnya sakratul maut, kayak untuk bertahun-tahun Rizky tuh kayak sakit-sakitan. Ya bisa dibilang buat meninggalnya susah. Kenapa? Karena ilmunya, kekuatan yang dari bokapnya. Sampai akhirnya suatu hari Alia baru pulang sekolah, dia ke kamar abangnya. Yang dia lihat bukan abangnya lagi berperilaku normal, tapi yang dia lihat itu adalah abangnya tuh kayak lagi ngeronta-ngeronta gitu Moy di kasur. Kayak badannya tuh keangkat, tapi yang lebih nyereminnya lagi kata Alia tuh bukan cuma sekedar ngeronta-ronta, tapi kayak kaki sama tangannya tuh kayak ada yang nahan. Jadi tuh kayak abangnya tuh kayak ketahan, tapi badannya tetap gerak ngeronta-ngeronta gitu kan. Alia ngelihat itu, Alia panik, nangis, ngejerit, manggil ibunya. Dan pas ibunya nyampe ke kamarnya tuh, muka ibunya tuh udah kayak gak heran untuk hal itu tuh kejadian sama abangnya. Ibunya langsung duduk ke samping si abangnya di kasur. Ibunya tuh sambil ngelus kepala abangnya, sambil ngomong, "Ibu ikhlas nak, ibu gak tega ngelihat kamu kayak gini. Gak apa-apa kok bang, ibu ikhlas. Alia juga ikhlas. Ibu sama Alia berdua aja di sini. Abang gak apa-apa kok, ibu ikhlas." Beneran tuh gak lama dari ibunya ngomong kayak gitu, ibunya Alia sama Rizky ngomong kayak gitu, si Rizky tuh badannya yang tadinya kayak ngeronta-ronta, ini tuh badannya kayak patah-patah gitu Moy. Tangannya kebentang kemana, kakinya ngadep kemana, kepalanya ngadep kemana. Dan di saat badannya Rizky ini patah-patah, bersamaan juga si Rizky tuh muntahin darah. Tapi darahnya tuh warnanya kayak merah yang gelap banget, yang pekat. Dan gak lama dari kejadian itu, setelah Rizky muntah darah, di situ Rizky meninggal. Ingat gak tadi di awal gue bilang ada orang yang pakai baju hitam dari atas ke bawah nyampe? Kenapa? Karena dulu pas bokapnya Alia ngedapetin ilmu ini, bokapnya Alia tuh ngeperdalamin ilmunya tuh dengan cara yang salah, dengan cara yang banyak ngerugiin orang. Kayak bisa dibilang dia tuh menggunakan cara yang curang untuk mendapatkan ilmunya yang dia dapetin pada saat itu.
makanya tuh bokapnya si Alia sama Rizky tuh meninggal dengan cara yang gak enak. Nah, bokapnya mikir kayak, ini ilmu yang gue dapet tuh gak segampang itu ngedapetinnya, makanya lah dia putusin untuk turunin ke Rizky. Nah tapi karena Rizky gak tahu ceritanya kayak gimana, jadi bumerang lagi ke Rizky-nya. Jadi kayak sebenarnya kasihan di Rizky ya, karena Rizky malah jadi Rizky-nya yang kena dendam dari orang-orangnya. Iya. Malah jadi kena imbasnya akan perlakuan bokapnya. Anjing sih, Syaf. Tapi kalau dipikir-pikir, itu karena ulah manusia sendiri gak sih? Iya sih Muy. Ya kan? Di saat dapat warisan ilmu hitam, mereka tuh malah ngerasa serakah dan ngerasa paling kuat sendiri gitu loh. Tapi lu percaya nggak kalau misalkan mungkin bisa aja manusia itu mempergunakan warisan ilmu hitamnya untuk perbuatan yang baik? Jadi ada seorang cowok namanya Chandra. Chandra ini bisa dibilang berangkat dari keluarga yang cukup kaya. Bokapnya Chandra tuh petinggi di suatu perusahaan, dia emang tajir lah. Dan mereka ini tinggal di Bandung by the way. Nah bokapnya Chandra ini punya banyak tanah dan rumah, dan juga udah nyiapin rumah buat anak-anaknya yang nantinya masing-masing udah pada punya keluarga sendiri. Chandra ini umurnya hampir 30-an dan kerja juga di perusahaan bokapnya. Nah, di tahun 2017 akhirnya Chandra nikah sama pacarnya. Sebut aja nama pacarnya ini Tira. Dan mereka tinggal di salah satu rumah yang dikasih sama bokapnya Chandra yang gue bilang tadi, di daerah Bandung juga. Nah, rumah yang dikasih ke Chandra ini rumah yang udah rada tua, gak gede-gede banget juga. Rumah yang tanahnya sedang, rumahnya gak tingkat. Interiornya juga emang udah rumah lama gitu, tapi layak dipakai. Karena udah diberesin sama bokapnya Chandra, biar Chandra bisa langsung pakai rumahnya sama istrinya gitu loh. Singkat cerita, Chandra dan Tira ini pindahlah ke sana, ke rumah itu. Dan seminggu 2 minggu semua lancar-lancar aja. Sampai di satu malam, kondisinya Chandra ini baru balik dari kantor. Terus dia ke kamar mandi buat buang air besar. Duduklah tuh dia sambil main HP. Lagi asik-asik main HP, tiba-tiba Chandra ini ngerasa dari belakang tuh kayak ada sesuatu yang nyentuh punggungnya dia gitu. Refleks Chandra nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Dia mikir, oh mungkin gue salah aja kali, salah ngerasa gitu. Lanjutlah dia main HP lagi sambil buang air besar. Tapi gak lama setelah itu, Chandra ngerasa lagi ada sesuatu yang nyentuh punggungnya untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia ngerasa yang nyentuh punggungnya tuh kayak rambut yang dikibas ke punggungnya dia gitu loh. Kebayang gak sih Muinat? Oh iya. Chandra ngerasa aneh karena ya Chandra tuh rambutnya pendek. Dia coba nengok ke belakang lagi, tapi tetap gak ada apa-apa. Di situ Chandra risih banget tuh, kayak dia ngerasa yakin banget ada sesuatu yang nyentuh punggung dia, dan itu rasanya kayak rambut gitu loh, rambut panjang gitu. Chandra coba dongak ke arah atas karena di belakangnya dia tuh kayak ada jendela ventilasi buat sirkulasi udara di kamar mandi gitu loh. Kebayang gak sih? Nah Chandra takut ada orang iseng yang kayak ngintipin dia, atau kayak iseng mainin rambut atau apa tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Tapi dia coba cari-cari nggak ada apa-apa. Dia lihat sekeliling kamar mandi juga nggak ada apa-apa gitu loh. Ya udahlah, dari situ Chandra coba buat positive thinking dan selesaiin urusan ya buang air besar dia, terus keluar dari kamar mandi. Dan hal itu coba dibawa santai aja sama Chandra. Tapi ternyata beberapa hari kemudian tiba-tiba istrinya Chandra, si Tira, itu keluar dari kamar mandi, teriak-teriak dan ngomong ke Chandra kalau dia ngerasa digangguin di kamar mandi. Diceritain tuh sama Tira. Pas dia lagi buang air di kamar mandi, Tira nih ngerasa kayak ada rambut nyentuh pahanya dia. Tira yakin banget itu rasanya kayak rambut, karena kayak rambut ini nyentuh pahanya dia gitu loh. Tapi beda dari Chandra, Tira ini ngeliat sesuatu. Tira bilang kalau dari arah jendela kecil di bagian belakang atas kloset itu ada tangan panjang banget muncul dari jendela itu. Tangannya tuh berurat dan keriput, kukunya panjang, nyoba buat narik kepalanya Tira. Ngelihat kayak gitu Tira langsung teriak dan lari keluar dari kamar mandi. Resah dong Chandra dan Tira ini. Mereka ceritalah sama pembantu yang ada di rumah mereka, di rumah baru ini. Yang mana ternyata pembantunya ini tuh pembantu rumah yang udah kerja bahkan untuk pemilik rumah sebelumnya yang tinggal di situ. Nah di situ Simbo ini tanpa ragu-ragu langsung cerita panjang lebar. Tapi yang intinya tuh dulu dia ngasih tahu kalau yang punya rumah ini namanya Pak Warsito, dan dia ini semacam anak buahnya bokapnya Chandra. Di satu waktu Pak Warsito ini kena musibah. Anaknya dia sakit keras sampai tabungannya Pak Warsito ini habis, dan akhirnya Pak Warsito minjem duit ke bokapnya Chandra.
Nah bokapnya Chandra ini minta jaminan atas ya utangnya si Pak Warsito itu. Bokapnya Chandra minta jaminannya tuh rumahnya Warsito ini. Yang awalnya si bokapnya Chandra tuh ngomong kalau rumah ini jadi jaminan formalitas aja, ya buat keamanan juga gitu loh. Nah di situ Warsito nggak mikir apa-apa, ya udahlah gue butuh duitnya juga gitu kan. Tapi singkat cerita, anaknya Pak Warsito ini nggak bisa ketolong, meninggal. Dan dengan keadaan tabungannya Pak Warsito ini udah habis, utang ke bokapnya Chandra juga udah banyak, dan dia nggak bisa bayar. Pas dia minta keringanan, bokapnya Chandra ini nggak mau. Sampai akhirnya yang tadinya rumah itu dijadiin jaminan cuma buat formalitas doang, rumah ini malah diambil sama bokapnya Chandra. Dan keluarga Warsito tuh dipaksa keluar dari situ. Warsito kesel banget Moy, Nat, karena ya itu rumah dia satu-satunya. Warsito dan keluarganya juga udah lama tinggal di situ. Tapi rumahnya diambil paksa sama bokapnya Chandra gitu loh. Sampai sebelum pergi pun Warsito bilang ke Simbo ini, ke pembantunya, kalau dia tuh gak rela rumah ini diambil. Dan dia ngomong kalau dia bakal bikin rumah ini gak nyaman buat ditinggalin bokapnya Chandra, ataupun siapapun yang bakal tinggal di situ. Nah pembantunya Simbo ini itu ngira itu cuman omongan biasa aja, kayak cuman ancaman aja gara-gara Warsito kesel rumahnya diambil. Makanya Warsito ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ngedenger ceritanya Chandra sama Tira, jadilah apa yang diancam sama Warsito itu beneran kejadian kan. Pembantunya ini pun udah ngasih tahu ke bokapnya Chandra tentang apa yang dibilangin sama Warsito, kayak ancaman itu. Dan malah Simbo ini dimarahin balik sama bokapnya Chandra. Setelah denger kayak gitu, Chandra dan Tira nih emang takut, tapi mereka coba buat ya tahan lah dan banyakin ibadah, coba banyakin doa di rumah. Mereka juga coba pakai kamar mandi yang lain, gak pakai kamar mandi yang biasa mereka pakai. Tapi ternyata gangguannya gak berhenti di situ Moy, Nat. Di suatu siang, tiba-tiba Tira tuh teriak dari kamar mandi. Kamar mandi yang beda dari yang pertama ya. Dan begitu disamper sama Chandra, Tira ini ketakutan dan bilang kalau dia ngelihat ada ular keluar dari kloset kamar mandi mereka. Tapi di saat yang bersamaan, Chandra di situ nggak ngeliat apa-apa Moy, Nat. Chandra nyoba buat nenangin istrinya, kayak mana nggak ada apa-apa. Nih coba disiram nih klosetnya ya, tuh nggak ada apa-apa kan. Tapi Tira tetap takut. Bahkan sampai dia harus ditemenin di dalam kamar mandi setiap saat. Bahkan kalau mandi pun harus ditemenin karena Tira tuh setakut itu. Nah beda sama Tira, Chandra ini masih berani lah ke kamar mandi sendiri. Yang mana pernah di satu waktu Chandra ini pernah lagi mandi sendirian, pakai shower dari atas gitu kan. Tiba-tiba si Chandra ini pas lagi mandi, dia ngerasa kayak ada rambut yang nyentuh punggung dia. Lagi Moy, Nat. Refleks Chandra matiin shower. Chandra ngeliat tuh sekeliling, tapi nggak ada apa-apa Moy, Nat. Ya udah tuh dia coba lanjut mandi lagi. Tapi lama-lama Chandra ngerasa ada hal yang aneh. Kayak lo pasti kalau lagi mandi dan lo shampoan, lo pasti nyium ya bau shampoo lo wangi gitu kan, Moy. Iya gak sih? Nah Chandra ini gak nyium bau wangi dari rambutnya dia, tapi dia tuh nyium air yang jatuh di badannya dia dan kepalanya dia, itu baunya bau amis. Sampai badannya Chandra ini ikutan bau amis juga. Dari yang merem lagi shampoan, Chandra matiin shower, dia coba kucek mata. Dan pas Chandra buka mata, ternyata dia ngelihat badannya dia itu merah semua. Dan air yang ada di lantai itu merah semua bau amis. Darah, Wi. Iya, beneran kayak darah berceceran di lantai kamar mandinya dia. Dan ya itu darah yang keluar dari shower gitu loh. Tapi pas showernya coba dihidupin lagi sama Chandra, yang keluar air biasa Moy, Nat. Sedangkan yang di lantai itu beneran darah, itu aneh banget kan? Wah di situ Chandra ngerasa makin gak beres nih rumahnya dia. Udahlah dari situ dia buru-buru selesaiin semuanya, dikeringin badannya, keluar kamar mandi tuh dia. Lanjut dia mau taruh baju kotor nih di ember di bagian belakang rumahnya dia. Tapi pas dia mau taruh baju kotor di ember, Chandra nih ngeliat di dalam ember itu kayak ada rambut gitu di balik baju-baju kotor itu. Dan pas Chandra lihat makin ke bawah, dia korek-korek baju dalam situ, ternyata Chandra nemu di dalam ember ini ada kepala, rambutnya gondrong panjang banget. Dan refleks Chandra teriak dan lari ke istrinya.
Akhirnya beneran lah muncul tuh Muy, Nat, bentuk makhluk yang dikirim sama Warsito untuk penghuni di rumahnya dia itu. Gimana, Bi? Kepala yang ada di ember ini Muy, Hah? bentuknya kayak nenek-nenek, rambutnya panjang, tapi matanya nggak ada, Anjing. dan mulutnya kebuka gede banget. Dan semenjak kejadian itu Muy, Nat, Chandra dan Tira tuh langsung ngomong ke bokapnya Chandra kalau Chandra dan Tira ini mau pindah ke tempat lain. Tapi mereka berdua nggak berani bilang ke bokapnya ada apa di rumah itu atau apa yang gangguin mereka. Karena Chandra ini tipe anak yang nggak berani bantah bokapnya gitu loh. Ditambah bokapnya ini keras dan emang gak percaya sama hal-hal mistis. Karena gak mau cari perkara, akhirnya Chandra bikin alasan lah kalau dia mau coba tinggal di rumah kontrakan yang lebih kecil pakai hasil uang tabungan dia dan Tira. Dan semenjak hal itu benar aja, Tira dan Chandra ini gak pernah diganggu lagi di rumah barunya. Anjing, karena bapaknya yang ada masalah sama pemilik rumah sebelumnya malah jadi anak yang kena ya. Benar, Warsito gak rela kalau misalnya rumah yang selama ini ditinggalin sama siapapun itu, mau Chandra, mau bokapnya Chandra atau siapapun Muy. Sekarang nasib rumahnya gimana, Bi? Setahu gue Nat ya, sampai sekarang rumahnya tuh mau disewain, tapi belum laku sama sekali. Tapi sejujurnya gue ngerasa rasa balas dendam itu pasti bakal ada lagi di diri semua orang. Dan ya memang benar, ada orang-orang yang balas dendam pakai hal mistis. Nah, menurut lo, apakah orang yang balas dendam pakai hal mistis suatu saat akan dapat balasan dengan hal mistis juga?